Tes, tes. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Bu Tanti. Selamat pagi, Bu Holifah. Selamat pagi, Pak Meta. Nih. Bisa. Oke, nunggu sebentar, ya. Kebetulan ini mahasiswanya masih di parkiran ini. Ya, Pak, sama mahasiswa saya juga. Pada izin ke belakang, ada yang izin mau minum dulu gitu. Deh. Bisa ternyata. Kita mulai jam 10 lebih 5 menit. So, kita mulainya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mbak. Silahkan. Nggih, silahkan. Monggo. Pada sehat semua ya. Nggih, monggo silahkan. Oke. Iya normal yang kumpulan ini. Oke, baik. Izin Bapak Ibu, saya mulai untuk perkuliahan kita pada kesempatan pagi ini ya. Oke, kita mulai dulu ya, biar nanti yang lain bisa nyusul. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dosen pendamping yang ada di masing-masing kampus. Ada Bapak Bambang yang ada di kampus Siliwangi, kemudian juga ada Ibu Siti Holifah yang ada di kampus Majapahit 605, kemudian juga ada Ibu Tanti Sumarlin yang ada di kampus Ungaran. Jaga teman-teman mahasiswa, mahasiswi semua yang sudah hadir secara offline di kampus masing-masing. Ini sangat banyak ya yang hadir di kampus. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali bersama-sama menunaikan kewajiban untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Untuk pagi ini kita sudah memasuki di perkuliahan untuk pertemuan yang ke-9 ya, tidak terasa. Terasa sekali mungkin ya, bukan sesuatu yang tidak terasa. Oke, baik. Untuk itu langsung, untuk mempersingkat waktu, izin share screen. Oke ya, baik. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan dan berdiskusi bersama untuk pertemuan yang ke-9 yaitu terkait dengan materi yaitu manajemen perusahaan. Jadi kalau pada materi-materi sebelumnya kita sudah berbicara banyak terkait dengan bisnis ya sampai dengan bisnis skala kecil UMKM. Nah, pada perkuliahan pertemuan 9 atau pertemuan setelah tengah semester, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan manajemen perusahaan. Oke, baik. Sudah tampak untuk tampilan slide-nya ya di layar. Jadi teman-teman mahasiswa semua,
Istilah manajemen ini tentunya merupakan satu istilah yang sudah sangat familiar bagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Bahkan teman-teman juga bisa mengartikan atau mendefinisikan baik secara sederhana maupun secara luas tentang manajemen itu sendiri ya. Tentunya sesuai dengan perspektif atau pemahaman daripada teman-teman semua. Banyak orang mengartikan bahwasanya manajemen itu diartikan sebagai pengelolaan, ya, mengelola. Nah ini. Namun untuk lebih jauh ya, untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama terkait dengan manajemen itu sendiri, di sini kita bisa melihat ya apa itu manajemen. Jadi manajemen ini berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang memiliki arti seni ya, melaksanakan dan juga mengatur. Karenanya manajemen dapat diartikan sebagai ilmu atau seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan daripada organisasi secara efektif dan efisien. Nah, banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen. Nah, definisi daripada manajemen secara umum ini bisa diartikan atau didefinisikan sebagai metode atau teknik atau proses untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan yang di dalamnya meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actualting, kemudian juga pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber-sumber daya yang efisien ya, secara efisien. Nah, jadi ini adalah definisi arti pemahaman daripada manajemen. Jadi dari pemahaman atau dari definisi di sini kita bisa menjelaskan terkait dengan konsep daripada manajemen itu sendiri ya. Jadi definisi daripada manajemen ini memang ada begitu banyak para ahli mendefinisikan. Ada yang memberikan definisi sebagaimana yang ada di sini ya. Jadi manajemen ini dipandang sebagai seni, ilmu dan seni. Nah ini ya. Jadi manajemen ini dipandang sebagai ilmu dan seni. Ya. Jadi dikatakan sebagai ilmu karena memang di dalam manajemen ya, ini merupakan sebuah bidang yang memang terus berkembang ya. Di mana di sini juga di dalamnya ada sains atau pengetahuan ya. Ya. Ada kaedah-kaedah keilmian yang ada di dalamnya. Kemudian juga manajemen ini bisa dikatakan sebagai suatu seni ya. Karena seni di sini kita bisa melihat merupakan satu aktivitas atau suatu karya yang memang memiliki tingkat keindahan ya, ada keindahan, kemudian juga aktivitas yang memang biasanya dilakukan sesuatu beda dengan yang lainnya. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya manajemen ini memang diperlukan dalam suatu organisasi dalam rangka untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini hal yang perlu kita tekankan. Bahwasanya manajemen diperlukan dalam suatu organisasi itu agar supaya pencapaian tujuan organisasi itu bisa terwujud secara efektif, bisa tercapai secara efektif dan efisien. Itu adalah tujuan daripada atau fungsi daripada manajemen di dalam organisasi. Jadi keberadaan daripada manajemen ini memang mutlak diperlukan dalam suatu organisasi dalam berbagai macam skala, baik skala kecil, menengah maupun dalam organisasi besar. Ya, karena apa? Karena untuk agar supaya pencapaian tujuan organisasi ini bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam beberapa konteks ya, dalam beberapa contoh memang kita sering melihat terutama dalam perusahaan skala kecil, ini penerapan daripada manajemen itu sebetulnya sudah dilakukan. Tapi ya tentunya fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, fungsi-fungsi manajemen itu kadang tidak bisa dilakukan secara efektif karena tentunya ada
keterbatasan-keterbatasan ya. Jadi misalkan untuk UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Mereka karena memang kapasitas perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, sehingga pengelolaannya ini pun juga dilakukan secara individu, di mana di situ statusnya adalah pemilik sekaligus pengelola. Nah, maka fungsi-fungsi manajemen itu tidak bisa dilakukan secara efektif karena memang ada keterbatasan. Namun kemudian nanti juga dalam perkembangannya biasanya ini akan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik ya, walaupun di situ ada kerangkapan-kerangkapan daripada proses-proses yang ada di dalam manajemen. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat juga bahwasanya manajemen itu memuat tentang beberapa aktivitas pokok. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut ini terdiri dari 4 proses atau aktivitas, dan ini sekaligus menjadi fungsi pokok daripada manajemen. Nah, aktivitas yang pertama adalah planning atau perencanaan, ya. Kemudian aktivitas yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah yang berkaitan dengan actualting atau pelaksanaan. Dan yang terakhir, fungsi yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Nah, jadi ini adalah merupakan tindakan atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bidang manajemen. Jadi seorang manajer, orang yang memang memiliki tugas memanage daripada perusahaan, ini memang harus melakukan tindakan-tindakan, ya, 4 tindakan ini. Mohon maaf ya, agak sedikit batuk ya, terusan ini. Jadi 4 fungsi di sini atau 4 tindakan di sini adalah berkaitan dengan planning, perencanaan. Ya. Jadi seorang manajer harus memiliki kemampuan di dalam membuat perencanaan. Ya, perencanaan di sini memang diperlukan. Karena apa? Karena perencanaan ini itu kan untuk memperkirakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan daripada organisasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, tujuan daripada perencanaan itu apa? Tujuan secara umumnya itu adalah untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan atas ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi saya kira siapapun tidak akan pernah bisa ya, walaupun itu kapasitasnya sebagai seorang peramal handal gitu ya, itu memperkirakan secara pasti, tepat, kira-kira apa yang terjadi nanti atau mungkin apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, siapapun orangnya. Nah, di dalam organisasi ini pun juga sama berlaku. Bahwasanya sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, maka dengan demikian agar supaya hal-hal yang ditimbulkan oleh ketidakpastian itu bisa diminimalisir oleh perusahaan, maka tentunya di sini diperlukan yang namanya perencanaan, ya. Segala sesuatu direncanakan agar supaya dampak-dampak ketidakpastian dari kejadian yang di masa yang akan datang itu bisa diminimalisir, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Jadi kalau kita melihat di dalam di dalam organisasi atau perusahaan, itu memang di dalamnya ada begitu banyak sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi. Ada sumber daya manusia, ya, ada sumber daya keuangan, ada sumber daya bahan baku, ada sumber daya energi dan sumber-sumber daya yang lainnya. Nah, sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi ini perlu dikelola dengan baik. Ya, perlu diorganisir. Sehingga apa? Sehingga nanti perencanaan-perencanaan itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi itu. Jadi contoh misalkan berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, ini adalah sumber daya yang menjalankan atau mengeksekusi daripada setiap perencanaan yang ada di dalam organisasi. Nah, maka di sini perlu dilakukan pengorganisasian. Sehingga nanti akan
muncul tugas dan kewajiban dari setiap individu. Oh, si A ini nanti bagian pemasaran, oh si B bagian produksi dan sebagainya. Dan tentunya masing-masing itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, agar supaya sumber daya ini memang bisa menjalankan fungsinya, maka diperlukan yang namanya pengorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan atau actualting. Ini eksekusinya ya. Dalam artian kalau di dalamnya aktivitas manajemen itu merencanakan, kemudian mengorganisasi sumber daya, tapi tidak ada eksekusi, maka pencapaian tujuan organisasi juga tidak akan tercapai. Nah, maka perlu pelaksanaan atau actualting ini dilakukan sehingga nanti ya dari perencanaan yang sudah dibuat itu akan dilaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan ini adalah controlling atau controlling. Jadi pengawasan ini memang mutlak harus dilakukan untuk memastikan bahwasannya di dalam pelaksanaan atas perencanaan yang dilakukan itu memang sesuai. Sehingga tujuan-tujuan daripada organisasi ini memang bisa terwujud, bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oke ya, itu adalah gambaran tentang manajemen ya. Nah, oke. Jadi dari 4 aktivitas tadi ini merupakan ya tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan fungsi yang ada di dalam manajemen ya. Jadi fungsi manajemen adalah elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan sebagai acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi seorang manajer agar supaya nanti dalam proses pencapaian tujuan bisa efektif dan efisien, maka seorang manajer itu harus mengacu pada 4 aktivitas atau 4 fungsi manajemen ya. Yaitu apa? Yang pertama tadi disebutkan di atas. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Jadi sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan ya, bahwasanya memang fungsi daripada perencanaan di dalam organisasi itu memang dalam rangka untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan atas ketidakpastian kejadian di masa yang akan datang. Jadi dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Itu adalah yang dimaksud dengan perencanaan. Jadi dalam prosesnya ya bagaimana agar supaya dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejadian di masa yang akan datang itu bisa diminimalisir, maka diperlukan proses perencanaan. Nah, di dalam proses perencanaan di sini itu di dalamnya nanti meliputi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi. Ya. Tujuan ini harus ditetapkan di awal. Karena ini merupakan sesuatu yang akan dicapai, ya. Kalau tidak ada tujuan mutlak, apa yang akan dikerjakan itu pun juga sulit untuk ditetapkan. Maka tujuan ini menjadi hal yang sangat penting, yang utama untuk ditetapkan di dalam proses perencanaan. Kemudian di samping tujuan juga di dalam perencanaan bisa merumuskan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi untuk pencapaian tujuan itu diperlukan perumusan strategi-strategi tertentu, ya, sehingga nanti tentunya di dalam pencapaian tujuan itu harapannya bisa tercapai secara efektif. Dan juga berkaitan dengan perencanaan atas aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi. Makanya kalau kita melihat di dalam perencanaan itu nanti biasanya ada tujuan-tujuannya. Sama seperti kalian ketika tadi pagi ya bangun tidur, mungkin sudah terlintas di benak kalian terkait dengan perencanaan aktivitas Anda untuk hari ini. Ya kan?
Mungkin pertama terlintas, oh nanti saya ada perkuliahan jam 8 misalkan. Nah, berarti kan di sini ada tujuan yang ingin Anda capai, yaitu berangkat kuliah, gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah kamu tetapkan, walaupun itu tidak terdokumentasi ya, tetapi terlintas dalam benak kalian. Nah, selanjutnya dari tujuan itu, kemudian kamu mulai aktivitas, melaksanakannya apa? Oh, bangun pagi, kemudian selanjutnya apa? Oh, sarapan, oh, berangkat kuliah. Berangkat kuliah pun ketika kalian naik motor, oh mempersiapkan, oh STNK-nya mana, SIM-nya mana, oh kira-kira untuk BBM di motor saya terisi atau tidak, kan gitu ya. Nah, selanjutnya rute atau jalur yang kalian lewati pun juga mungkin bisa sudah ditetapkan, oh nanti saya lewat sana saja gitu kan. Karena kalau pagi lewat jalur satu itu biasanya lebih padat, macet. Saya lewat jalur yang lainnya lebih tidak macet. Mungkin bisa seperti itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses perencanaan secara individu yang biasanya kalian lakukan. Dan ini juga bisa terjadi secara rutin atau mungkin temporer ya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, demikian juga dalam organisasi, perencanaan ini memang sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Karena ini menyangkut daripada orang banyak, kepentingan orang banyak. Ya, maka ini perlu dilakukan perencanaan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan ya, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian dan target bisnis. Nah, ini. Jadi di dalam perencanaan di sini salah satu hal yang juga bisa dilakukan adalah berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan. Ketika perusahaan membuat perencanaan, satu contoh misalkan perencanaan berkaitan dengan penjualan. Nah, berkaitan dengan penjualan, maka perusahaan menetapkan target penjualan untuk periode bulan November misalkan. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, strategi yang nanti diambil apa? Agar supaya nanti target penjualan di bulan November itu bisa tercapai. Oh, mengefektifkan tenaga penjualan. Atau mungkin membuat promo di bulan November. Atau mungkin melakukan strategi yang lain, ya, perluasan market share atau mungkin hal lain yang berkaitan dengan penjualan. Nah, ini strategi bisa diterapkan. Kemudian menentukan sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam artian, oh ini manajer pemasaran siapa yang bertanggung jawab. Kemudian pelaksana siapa dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya sumber daya keuangan. Ya. Oh, untuk keperluan pemasaran ini nanti kira-kira dibutuhkan dana sebesar berapa? Kegiatannya nanti dirinci. Makanya di dalam perencanaan ini pun juga di dalamnya kalau di breakdown itu memuat tentang apa? Penganggaran. Jadi penganggaran itu juga bagian daripada perencanaan. Yang mana di dalamnya ada kegiatan dan sekaligus ada rincian atas biaya atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Gitu ya. Kemudian di samping itu juga menetapkan standar atau indikator. Jadi perencanaan ini nanti juga biasanya dijadikan sebagai indikator atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu kegiatan. Ya, ini. Oke. Baik, itu adalah untuk fungsi yang pertama dari manajemen, yaitu perencanaan atau planning. Kemudian untuk yang kedua berkaitan dengan fungsi manajemen adalah pengorganisasian atau organizing ya. Jadi pengorganisasian ini merupakan proses yang menyangkut terkait tentang hal-hal yang ada di sini ya. Bagaimana strategi, kemudian teks, taktik yang telah dirumuskan dalam pernyataan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
Nah, di dalam pengorganisasian di sini aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan yang pertama adalah pengalokasian sumber daya, ya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian juga berkaitan dengan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Kemudian juga berkaitan dengan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Jadi dari proses pengorganisasian ini sebetulnya ini merupakan tahapan berikutnya ya, yang merupakan kelanjutan daripada proses perencanaan. Jadi setelah perencanaan ini dibuat, di dalamnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas, tujuan-tujuan yang akan dilakukan. Nah, kira-kira nanti di dalam perencanaan ini siapa yang mengeksekusi? Ya, itu adalah diperlukan proses pengorganisasian. Jadi sumber-sumber daya yang nanti digunakan untuk mendukung daripada perencanaan itu meliputi siapa saja. Jadi ini pengorganisasian ini sebetulnya bisa mencakup ya kebutuhan akan sumber daya manusia yang nanti digunakan untuk menjalankan perencanaan dan juga berkaitan dengan sumber daya keuangan yang nanti mendukung daripada perencanaan dan juga sumber-sumber daya yang lain yang ada di dalam organisasi sehingga nanti tujuan daripada organisasi itu memang bisa tercapai secara efektif dan efisien. Gitu. Jadi ini diperlukan ya di dalam pengorganisasian ini sehingga nanti sumber-sumber daya yang ada ini memang diorganisir sedemikian rupa untuk melaksanakan perencanaan yang tadi sudah ditetapkan. Oke. Baik, kemudian untuk selanjutnya dari fungsi yang berikutnya ini ya, yaitu fungsi yang ketiga adalah actualting atau pelaksanaan ya atau eksekusi ya ini. Nah, di dalam fungsi manajemen untuk fungsi yang ketiga di sini memang ada beberapa definisi ya, dalam artian ada beberapa aktivitas ya, tapi mengarahnya sama ya. Ada yang menyampaikan actualting atau pelaksanaan, ada yang mengartikan sebagai tindakan director atau directing atau pengarahan ini ya. Oke. Jadi pengarahan atau directing ini adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Jadi ini adalah fungsi yang ketiga. Setelah tadi dilakukan pengorganisasian, maka untuk selanjutnya adalah masuk pada fase pelaksanaan atau actualting. Ya, di dalam pelaksanaan ini juga diperlukan apa? Directing atau pengarahan. Nah, jadi bagaimana proses-proses fungsi perencanaan yang tadi sudah ditetapkan itu memang bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Nah, ini adalah fasenya ya, actualting ini. Jadi mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Kemudian memberikan tugas dan juga menjelaskan rutin mengenai pekerjaan. Kemudian juga menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Itu adalah hal yang berkaitan dengan directing atau mungkin berkaitan dengan actualting atau pelaksanaan. Jadi orientasinya di sini adalah fungsi manajemen. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan atas perencanaan yang sudah dibuat. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, fungsi yang keempat atau yang terakhir dari fungsi manajemen adalah fungsi controlling. Ya, ini adalah merupakan fungsi yang memang harus melekat pada setiap fase atau fungsi daripada manajemen yang ada. Nah, controlling di sini adalah untuk memastikan bahwasannya segala aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Jadi untuk memastikan segala sesuatunya itu masih berjalan pada realnya. Itu perumpamaan daripada proses controlling. Jadi proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan
ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, jadi perlu dan memang penting kedudukan daripada fungsi controlling. Karena dari fungsi controlling di sini ini pertama untuk menjamin bahwasanya aktivitas yang dilakukan itu memang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian ini untuk menjamin bahwasanya tujuan-tujuan daripada organisasi itu memang bisa tercapai secara efektif dan efisien, ya. Kemudian juga ini berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi itu memang dipastikan itu bisa dimanfaatkan secara optimal, secara efektif dan efisien juga. Nah, dari proses controlling ini juga nanti kemudian bisa dilakukan proses evaluasi apabila terjadi hal-hal yang memang di luar daripada kontrol, ya. Karena kita tahu bahwasannya kondisi lingkungan organisasi ini memang sangat dinamis. Ya, perubahan ini memang bisa terjadi kapanpun dan bisa terjadi secara cepat. Dan perubahan-perubahan yang terjadi ini bisa berdampak secara langsung terhadap perencanaan yang sudah dibuat. Nah ini, karena memang kita tadi terkait dengan perencanaan itu kan untuk meminimalisir dampak-dampak kejadian yang akan datang. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini itu secara langsung biasanya akan berdampak pada perencanaan. Nah, sehingga perlu dilakukan proses controlling sehingga nanti di situ bisa diketahui perencanaan mana yang memang perlu dilakukan evaluasi. Karena apa? Karena mungkin pencapaian tujuannya belum bisa tercapai secara efektif. Dan ini diperlukan sehingga nanti untuk kedepannya ini bisa dilakukan antisipasi. Ya, dibuat lagi berkaitan dengan perencanaan untuk berikutnya terkait dengan aktivitas-aktivitas yang bisnis yang akan dilakukan. Nah, ini. Jadi sederhana sajalah. Jadi kalau misalkan saja contoh ketika kita bicara tentang kondisi ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, ini kan sesuatu yang sifatnya dinamis. Kalau dalam perencanaan misalkan kita mengestimasi nilai tukar rupiah 1 dolar sama dengan 15.000. Tetapi ketika dalam pelaksanaan ternyata nilai tukar 1 dolar itu sama dengan 16.000 misalkan. Sudah ada selisih. Itu juga nanti akan berdampak. Nah ini sehingga nanti perlu dilakukan controlling. Sehingga nanti ada proses evaluasi. Dan contoh yang lain saya kira banyak. Dulu ketika pandemi tidak ada satupun perusahaan yang memiliki kesiapan untuk menghadapi pandemi. Ya kan? Dalam perencanaan awal tentunya mereka merencanakan sesuai dengan ekspektasi harapan mereka untuk bisnis di masa yang akan datang. Tapi ternyata di awal-awal sudah ada pandemi yang mengharuskan aktivitas-aktivitas tidak bisa dilakukan dengan baik. Dan ternyata dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa karena di dalam proses pandemi yang berjalan sangat lama sekali, ini banyak perusahaan yang ternyata kolaps ya. Ini tidak mampu bertahan ini. Karena mereka tidak bisa ya survive. Karena dampak daripada pandemi itu. Di satu sisi pendapatan tidak ada, ya kan, di satu sisi proses bisnis harus dilakukan. Nah, sehingga hal-hal yang berdampak ya sangat-sangat luas sekali ya. Banyak sekali perusahaan yang mengalami gulung tikar ya, pilot. Nah, ini salah satunya yang mungkin isu saat ini yang cukup hangat ya, yaitu apa? PT Sritek ya, yang dinyatakan pilot oleh pengadilan administrasi ya, ini Semarang. Nah, ini salah satu penyebabnya ya adalah dampak daripada pandemi COVID ya, ini. Padahal bisa dikatakan PT Sritek ini merupakan perusahaan yang
terbesar ya se-Asia Tenggara atau semana itu ya, perusahaan tekstil yang sangat besar sekali. Tapi jumlah karyawannya juga sangat luar biasa. Nah ini tetapi ya itu tadi karena dampak daripada pandemi. Nah ini juga tentunya ketika PT Sritek ini dinyatakan pilot, ya tentunya dampak-dampak ekonomi ini juga sangat luar biasa. Oke, baik. Nah, ini adalah merupakan gambar model yang menjelaskan hubungan antara fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen ya. Jadi di situ kalau kita lihat ada hubungan secara langsung dan juga ada hubungan yang secara timbal balik. Jadi kalau kita melihat di sini pun juga dalam setiap fungsi ini menghasilkan satu proses yang saling berkaitan dan menghasilkan suatu siklus dalam proses. Jadi mulai dari planning, organizing, ya, actuating, atau mungkin directing, atau mungkin leading, kemudian juga controlling. Nah ini, jadi untuk fungsi yang ketiga memang ada beberapa istilah ya, pengisilahan ya. Kalau tadi pertama ada actuating, kemudian yang kedua tadi dalam penjelasan ada directing, kemudian yang berikutnya ini ada leading ya untuk kepemimpinan. Oke, jadi kita bisa melihat ini ya, gambar model yang menjelaskan sehingga kita harus memahami fungsi ini secara utuh ya. Kita di dalam manajemen, dalam organisasi atau perusahaan, kita tidak bisa menjalankan hanya salah satu fungsi saja. Ya, tetapi keempat fungsi ini saling terkait ya, saling melengkapi, saling berhubungan sehingga ini menjadi satu paket yang harus dilaksanakan agar supaya pencapaian tujuan organisasi itu memang benar-benar bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, berikutnya ini adalah merupakan 3 level atau tingkatan di dalam manajemen ya. Ada 3 level, di situ biasanya digambar dalam bentuk piramid. Posisi paling puncak ini adalah top manager ya. Areanya lebih sedikit ya. Ini manajemen puncak ini dikenal pula dengan istilah executive officer, CIO ya. Bertugas untuk merencanakan kegiatan, strategi secara umum dan juga mengarahkan jalannya perusahaan. Nah, jadi keberadaan daripada top manager ini memang kalau di dalam perusahaan jumlah orangnya kan sedikit ya ini. Nah maka secara proporsional itu juga tampak pada gambar piramid itu. Oke. Kemudian yang kedua ada middle manager, ini manajer tingkat menengah. Mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama, top manager dengan manajer yang bawah ya. Dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk dalam manajer menengah diantaranya kepala bagian, kabak, ya. Kemudian pimpinan proyek, kemudian juga ada manajer pabrik atau mungkin manajer divisi. Itu yang masuk dalam kelompok middle manager. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah first line manager ya atau manajer tingkat bawah. Nah, ini dikenal pula dengan istilah manajemen operasional. Ini merupakan manajer tingkat paling rendah yang bertugas memimpin, mengawasi ya karyawan non manajerial yang memang terlibat dalam proses produksi. Nah, ini mereka sering disebut penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen atau mungkin juga mandor atau foreman. Nah, ini adalah level untuk manajernya. Jadi ada 3 level itu ya, silahkan. Kalau kalian mungkin cita-citanya sebagai apa? Pengennya sebagai top manager, middle atau first line manager? Top manager. Nah ini. Kalau kalian cita-citanya sebagai top manager itu bisa kalian raih ya ketika kalian memiliki bisnis sendiri. Ya kan? Kalau kalian punya bisnis sendiri, maka posisi puncak top manager itu di tangan Anda. Nah, maka kalau Anda optimis ya dengan upaya dan
usaha yang secara terus-menerus, secara intens kalian lakukan, bukan tidak mungkin ya. Cita-cita kalian sebagai top manager itu bisa tercapai. Gitu ya. Amin. Gitu ya. Amin. Doa di awal perkuliahan ya, setelah libur gitu. Semoga terwujud gitu ya. Tapi kalau udah jadi top manager jangan lupa sama temennya gitu ya. Jangan sampai lupa sama temennya. Oke, ya enggak apa-apa kalau misalkan jadi middle manager juga enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Atau mungkin jadi first line manager pun juga enggak apa-apa, ya. Asalkan itu perusahaan besar, gitu ya. Ini levelnya adalah kalau middle manager kalau di perusahaan besar ya serapopo lah, gajinya lumayan, kesejahteraannya lumayan gitu ya. Nah ini. Nah tapi dari tiap level di sini ya, level manajemen ini kan diperlukan seorang manajer ya, dan manajer ini juga harus memiliki skill atau keahlian ya. Nah, maka kalau misalkan tadi kalian punya cita-cita sebagai top manager, kira-kira apa sih yang harus kamu persiapkan untuk keahlian-keahlian yang harus dimiliki? Nah, ini ada keahlian-keahlian yang memang harus dimiliki oleh seorang manajer ya. Ini. Nah, ini keahliannya. Yang pertama ada keahlian yang terkait dengan conceptual skill. Kemudian yang kedua adalah humanity skill. Kemudian yang ketiga adalah technical skill. Nah ini. Kalau conceptual skill ini merupakan skill yang memang biasanya bagi seorang top manager itu mutlak harus dimiliki. Jadi kalau kalian sebagai top manager, maka proporsi daripada conceptual skill itu harus lebih besar. Ya, kemampuan, keahlian, ya, keterampilan secara konseptual yang harus kalian kuasai itu harus lebih besar. Karena kalian itu berpikirnya adalah jangka panjang. Sehingga diperlukan konsep yang kuat untuk mendukung daripada pola pikir kalian. Ya, tujuan-tujuan yang akan Anda tetapkan untuk jangka panjang seperti apa itu harus didukung oleh skill konseptual yang mumpuni. Nah ini. Ya, sehingga nanti kalian bisa orientasi jauh ke depan itu bisa kalian buat. Kemudian ada juga humanity skill. Ini memang skill atau keahlian yang memang harus dimiliki oleh setiap level manajemen atau setiap level manager. Ini ya. Jadi selain konseptual ya, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan keterampilan kemanusiaan. Nah, komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Jadi, humanity skill ini memang mutlak harus dimiliki oleh setiap level manajemen. Top manager harus punya kemampuan dalam humanity skill. Middle manager itu juga harus punya kemampuan tersebut. Low manager itu juga harus punya kemampuan tersebut. Karena kemampuan ini itu tercermin ya, humanity skill itu tercermin dalam kemampuan di dalam berkomunikasi. Kemampuan di dalam memimpin. Kemampuan di dalam memanusiakan manusia. Jadi pendekatan-pendekatan secara manusiawi. Nah, kemudian di samping keterampilan-keterampilan tersebut, di sini juga ada keterampilan lain yang menjadi tambahan ya. Jadi Ricky Griffin ini menambahkan 2 keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manajer. Yaitu apa? Keterampilan di dalam manajemen waktu. Nah ini sangat penting ini ya. Jadi ya sebetulnya tidak cuma manajer saja ya. Kalian pun juga ketika ingin sukses, maka kalian harus punya kemampuan di dalam manajemen waktu. Ya. Nah ini. Kemudian juga berkaitan dengan membuat keputusan. Jadi kalau dalam organisasi, keputusan ini diambil oleh level manajemen. Baik top manager, middle manager maupun low manager. Itu selalu dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah memang dalam proses pengambilan keputusan ini memang harus dilakukan secara baik. Baik dalam artian
harus memiliki dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Nah, di era sekarang banyak ya dengan adanya teknologi informasi, maka pengelolaan daripada informasi-informasi dalam pengambilan keputusan itu memang sangat luar biasa ya. Kualitas informasi yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ini menjadi sesuatu yang mutlak bagi organisasi. Nah, ini. Nah, namun demikian tentunya di samping ya keputusan itu didasarkan pada informasi yang berkualitas ya, baik itu informasi masa lalu, informasi sekarang, atau mungkin informasi yang berkaitan dengan prediksi-prediksi di masa yang akan datang. Biasanya seorang manajer juga dalam pengambilan keputusan itu juga menggunakan apa? Intuisi. Intuisi atau apa? Kata hati ya. Nah, ini juga penting. Makanya kadang manajer itu juga perlu mengasah kemampuan di dalam intuisinya ya. Jadi feelingnya itu seperti apa? Ketepatan di dalam membuat keputusan ini juga diperlukan. Nah, ini. Karena manajer ini memang menanggung daripada apa nasib orang banyak dalam organisasi itu ya. Kalau misalkan kalian top manager, CIO gitu ya, kemudian kamu membuat keputusan itu ternyata salah. Dampaknya itu seluruh organisasi akan menanggung daripada keputusan kalian. Ya kan? Nah, ini karena bisa saja karena keputusan yang salah sehingga terjadi PHK besar-besaran. Itu bisa saja terjadi. Tapi ketika keputusan Anda benar, nah ini tentunya nanti membawa kebaikan bersama. Kaitannya misalkan kemudian perolehan laba perusahaan menjadi lebih maksimal lagi, sehingga kesejahteraan karyawan lebih bisa ditingkatkan dan sebagainya. Nah, itu adalah keterampilan di dalam membuat keputusan. Oke, baik. Jadi ini terkait dengan materi yang berkaitan dengan konsep di dalam manajemen perusahaan ya. Jadi saya kira dari definisi kemudian juga berkaitan dengan jenis-jenis ya atau level daripada manajemen, kemudian juga berkaitan dengan tadi ya skill atau keahlian yang memang dimiliki oleh manajer. Oke, baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi perkuliahan kita pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya, untuk diskusi lebih lanjut, tanya jawab dan lebih lanjut, ini kita serahkan kepada dosen yang ada di masing-masing cabang. Tak lupa sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para dosen pendamping yang sudah menemani ya dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Ada Bapak Bambang, ada Ibu Siti Khalifah, ada Ibu Tanti, dan juga ada Bapak Jailani. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dari kami, dari apa yang tadi saya sampaikan. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Miftah. Sama-sama Bu Khalifah, sama-sama Pak Jailani, Pak Bambang, dan Bu Tanti. Saudara.